beta, ini beta Saudara semua dimanapun saudara berada, kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa besarnya itu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Mari kita terus meletakkan iman dan pengharapan kita di tengah-tengah semua situasi yang susah ini hanya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia, Tuhan, Allah memberi kekuatan kepada yang lelah. Saudara tahu burung elang, burung yang luar biasa hebatnya. Dia kalau terbang dan mengincar mangsanya, dan begitu menemukan mangsanya di dalam sekejap, bisa tiba-tiba menyerang, mematuk, menangkap mangsanya dengan kecepatan yang luar biasa. Elang juga kalau saudara memperhatikan dengan baik, seperti yang dikatakan oleh banyak pengamat-pengamat burung, dia ketika dalam situasi tertentu, dia bisa terbang berputar-putar, kemudian melesat ke atas, dan dengan sayap yang kuat burung besar itu membumbung semakin tinggi, terbang semakin tinggi, kemudian menjadi sebuah titik kecil, dan kita akan tidak bisa melihatnya karena dia terus terbang dengan tingginya, mengapakkan sayapnya terbang ke tempat yang lebih tinggi. Elang yang terbang itu mestinya mengingatkan saudara dan saya akan pujian yang dinaikkan Yesaya. Di dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31, Yesaya mengatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudaraku, luka hati dan tragedi dalam hidup dapat menghilangkan sukacita, daya tahan, dan kekuatan kita, serta membuat kita bertekuk lutut. Namun perhatikan ini saudara, jika kita menaruh pengharapan kita dalam Tuhan dan percaya hanya kepada Tuhan, Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Kunci ketahanan kita terletak pada pertukaran daya kita yang terbatas dengan kekuatan Allah yang tidak terbatas, dan kita wajib memintanya. Saudara perhatikan ini, seringkali kita mengandalkan kekuatan ketahanan kita, padahal kekuatan ketahanan kita itu ada batasnya. Daya kekuatan, daya kemampuan sebagai manusia ada batasnya. Kita justru harus menukar kekuatan daya tahan dengan semua keterbatasan yang kita punya itu dengan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Dengan kekuatan Allah kita dapat berlari dan tidak menjadi lelah meskipun hari-hari kita dipenuhi oleh berbagai kesibukan dan tuntunan. Tekanan bahkan menekan kehidupan kita, membuat kita tidak mampu, tidak kuat. Kita ada di dalam ketidakmampuan kita sebagai manusia. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita dapat terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Meskipun rutinitas yang menyemukan dan melelahkan membuat hidup kita terasa kering dan membosankan. Saudaraku, di tengah-tengah perjalanan ziarah kita di dalam dunia yang melelahkan dan penuh dengan air mata, pemazmur berkata di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Saudaraku, kekuatan kita, kemampuan kita hanya bisa kita kembangkan dengan baik kalau kita meletakkan semua kekuatan dan kemampuan kita hanya di dalam kuat kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan dan kuat kuasa itu kepada kita. Luar biasa saudaraku, kekuatan Allah yang tidak terbatas menggantikan kelemahan kita yang terbatas.
Mari saudara kita belajar menyerahkan diri secara totalitas kepada Tuhan, supaya hidup kita yang penuh dengan keletihan, kelelahan, keterbatasan ini menjadi kuat kembali, menjadi penuh dengan semangat untuk terus melangkah, bahkan berlari bersama-sama dengan Tuhan, meniti perjalanan ziarah hidup kita di dalam dunia ini. Tuhan tolong kita, Tuhan memampukan kita dengan kekuatan dan kuasa yang dari Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal